Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa yang terletak di perbatasan hutan belantara, hiduplah seorang gadis muda bernama Sinta. Ia dikenal sebagai gadis yang penuh semangat dan selalu ceria, meskipun kehidupan di desa tidaklah mudah. Sinta tinggal bersama ibu dan adiknya di sebuah rumah sederhana, jauh dari keramaian kota. Sejak kecil, ia selalu bermimpi untuk bisa meninggalkan desa dan mencari kehidupan yang lebih baik di kota besar. Meskipun banyak yang meragukan kemampuannya untuk bertahan di kota besar, Sinta tidak pernah gentar. Setiap hari, ia bekerja keras di ladang, membantu ibunya dan adiknya. Di waktu senggang, Sinta sering membaca buku dan menonton film tentang kehidupan di kota. Ada sesuatu yang menggelora dalam dirinya, sebuah rasa ingin tahu yang sangat besar tentang dunia luar. Namun, suatu malam, ibu Sinta jatuh sakit. Kondisi ibu semakin memburuk, dan tidak ada yang bisa membantu. Sinta merawat ibunya dengan penuh kasih sayang, tetapi perasaan cemas dan ketakutan tak kunjung hilang. Ia merasa ada sesuatu yang menekan hidupnya, seolah-olah hidup di desa ini hanyalah sebuah jalan buntu yang tak berujung. Tak lama setelah ibu Sinta meninggal, adiknya yang masih kecil pun terpaksa dipisahkan dan dibawa ke kota oleh kerabat mereka. Kini, Sinta merasa sendirian di rumah yang dulu ramai dengan suara tawa dan kebahagiaan. Rasa kesepian menghantuinya, dan setiap malam, suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam rumah yang sepi. Setelah beberapa bulan berlalu, Sinta memutuskan untuk meninggalkan desa dan memulai hidup baru di kota besar, berharap bisa melupakan segala rasa sakit dan kenangan buruk yang masih membekas. Ia bertekad untuk tinggal di apartemen yang baru dibangun di pusat kota, tempat yang konon memiliki pemandangan yang indah dan fasilitas modern. Namun, begitu Sinta melangkahkan kakinya di apartemen tersebut, suasana yang ia rasakan sangat berbeda dengan yang ia bayangkan. Gedung apartemen itu memiliki 13 lantai, namun ada satu lantai yang sangat mencurigakan, lantai 13. Tidak ada orang yang tahu mengapa lantai tersebut tertutup rapat. Bahkan petugas gedung pun tidak pernah berani menyebutnya. Sinta merasa aneh dengan suasana yang melingkupi apartemen tersebut, tetapi ia tidak terlalu memikirkannya. Ia berpikir, mungkin hanya perasaan takut dan kecemasannya yang membuatnya merasa demikian. Hari-hari pertama di apartemen itu berjalan normal, meskipun ia sering merasa ada yang mengawasi. Setiap malam, ia selalu mendengar suara-suara aneh, seperti langkah kaki yang berat, pintu yang terbuka dan tertutup dengan sendirinya, dan kadang-kadang suara bisikan yang terdengar sangat dekat. Suatu malam, saat sedang duduk di sofa sambil menonton televisi, Sinta merasa ada seseorang yang berdiri di belakangnya. Ia menoleh, tetapi tidak ada siapa-siapa. Perasaan dingin tiba-tiba merayapi tubuhnya, dan udara di sekitar apartemen terasa sangat berat. Sinta merasa seolah-olah ada sesuatu yang tidak wajar di dalam gedung ini. Keesokan harinya, Sinta memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang apartemen tersebut. Ia bertanya kepada penjaga gedung, tetapi pria tua itu hanya menatapnya dengan pandangan kosong. "Lantai 13 tidak pernah ada di sini," katanya dengan suara parau, sebelum menambahkan, "Jangan pernah coba untuk mencarinya." Sinta merasa heran dengan jawaban itu, tetapi tidak terlalu memikirkannya. Keingintahuan yang besar membuatnya semakin penasaran. Ia mulai menyelidiki gedung apartemen, dan semakin banyak hal aneh yang ia temui. Di lorong-lorong sempit dan gelap, ia menemukan berbagai benda yang tampak usang dan berdebu. Ada bekas-bekas tangan yang tercetak di dinding, seperti seseorang yang pernah mencoba untuk memanjat atau bersembunyi. Beberapa lampu di sepanjang lorong juga sering mati secara tiba-tiba, membuatnya merasa lebih takut setiap kali ia melangkah lebih jauh. Namun, yang paling mencurigakan adalah suara-suara aneh yang ia dengar dari lantai atas, terutama dari lantai 13. Suara itu sangat berbeda dari suara biasa, seperti ada orang yang sedang menangis dengan keras, diikuti dengan suara teriakan yang sangat mencekam. Sinta mencoba untuk mengabaikan suara itu, tetapi semakin lama, suara itu semakin mengganggu pikirannya. Suatu malam, saat ia merasa sangat lelah dan putus asa, Sinta memutuskan untuk pergi tidur lebih awal. Namun,
Saat ia terbaring di tempat tidur, suara-suara aneh itu kembali terdengar. Kali ini, terdengar sangat jelas, seperti seseorang sedang menangis dengan suara parau dan terputus-putus. Tiba-tiba, pintu kamar Sinta terbuka dengan sendirinya, dan Sinta melihat sosok seorang gadis berdiri di ambang pintu. Sosok itu mengenakan gaun putih panjang, dengan rambut hitam yang panjang terurai. Wajahnya sangat pucat, dengan mata yang tampak kosong dan tanpa ekspresi. Sinta terdiam kaku, tidak bisa bergerak atau berbicara. Sosok itu hanya berdiri di sana, menatapnya dengan tatapan yang begitu tajam dan mengerikan. "Apakah kau ingin tahu cerita ini?" Suara itu terdengar sangat dalam, seolah-olah berasal dari dalam kegelapan yang dalam. "Ceritaku belum selesai, dan aku masih menunggu." Sinta tidak bisa bergerak, tetapi perasaan takut yang luar biasa mulai menguasainya. Ia merasa tubuhnya semakin berat, seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang menariknya ke dalam kegelapan. Suara itu semakin keras, dan Sinta merasa sesak, seakan-akan ada sesuatu yang mengintai di balik pintu kamar tidur. Namun, sebelum ia bisa bergerak atau berteriak, sosok itu menghilang begitu saja. Keesokan harinya, Sinta merasa sangat terguncang dengan pengalaman yang ia alami semalam. Ia merasa semakin terperangkap di dalam apartemen itu, seolah-olah ada sesuatu yang mengikatnya untuk tinggal lebih lama lagi. Dengan perasaan cemas yang terus membelenggunya, Sinta memutuskan untuk menelusuri lebih dalam lagi tentang sejarah apartemen tersebut, tanpa tahu bahwa keputusan ini akan membawanya lebih dekat pada sebuah kebenaran yang sangat mengerikan. Sinta tidak bisa berhenti memikirkan sosok yang muncul malam itu. Setiap kali ia menutup mata, wajah pucat dengan tatapan kosong itu seolah-olah menghantuinya. Ia mencoba untuk mengalihkan pikirannya dengan berfokus pada pekerjaannya, tetapi tak bisa dipungkiri, perasaan takut itu semakin menguasai dirinya. Sosok gadis itu masih jelas terbayang di pikirannya. "Ceritaku belum selesai." Suara itu terus terngiang di telinganya, membuat jantungnya berdegup lebih kencang. Sinta memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang apartemen tersebut. Pagi itu, ia berangkat ke perpustakaan kota untuk mencari informasi yang bisa membantunya mengungkap misteri ini. Di sana, ia menemukan beberapa artikel lama yang menyebutkan tentang bangunan yang kini menjadi apartemen itu. Ternyata, sebelum dibangun sebagai kompleks apartemen, bangunan tersebut pernah menjadi rumah sakit jiwa yang sangat terkenal pada zaman dahulu. Di bawah sinar matahari yang temaram, Sinta membaca artikel-artikel tersebut. Rumah sakit itu dulu dikenal dengan nama Rumah Sakit Jiwa Citra Kencana, dan pernah menjadi tempat bagi banyak pasien dengan gangguan jiwa yang parah. Yang lebih mengerikan adalah laporan-laporan lama yang menyebutkan bahwa beberapa pasien di rumah sakit itu meninggal dengan cara yang sangat tragis. Beberapa bahkan dilaporkan bunuh diri, dan ada pula yang meninggal dalam keadaan misterius. Namun, satu artikel yang menarik perhatian Sinta adalah kisah seorang gadis muda yang ditemukan tewas di dalam salah satu kamar rumah sakit. Gadis itu, yang bernama Maya, ditemukan tergantung di langit-langit kamar rumah sakit, dengan gaun putih yang sama persis seperti yang dikenakan oleh sosok yang muncul di depan Sinta. Artikel tersebut menyebutkan bahwa Maya adalah seorang pasien yang sangat tertutup dan tidak banyak bergaul dengan orang lain. Ia sering menghabiskan waktu sendirian di kamar, menghindari interaksi dengan pasien lain. Siapa yang bisa begitu cepat terlupakan? Gumam Sinta pada dirinya sendiri, mencoba untuk mencerna informasi yang baru saja dibacanya. Dengan rasa takut yang semakin menekan, Sinta kembali ke apartemen. Setiap langkah menuju gedung itu terasa semakin berat. Saat ia memasuki gedung, ia merasa ada yang berbeda, seolah ada sesuatu yang mengikutinya. Hawa dingin menyambutnya di lobi. Ia melewati beberapa lantai dengan langkah cepat, mencoba untuk menghindari rasa cemas yang semakin menggelayuti dirinya. Saat tiba di lantai 12, Sinta melihat seorang wanita tua duduk di bangku panjang dekat lift. Matanya kosong, dan wajahnya pucat pasi. Ia menatap Sinta dengan tatapan yang aneh, seperti bisa melihat ke dalam jiwa Sinta. Wanita itu membuka mulutnya, tetapi hanya bisikan pelan yang keluar. "Jangan pergi ke lantai 13, kata wanita itu dengan suara yang hampir tak terdengar. Sinta terkejut, tetapi hanya bisa mengangguk, tidak tahu harus berkata apa. Wanita itu melanjutkan,
Ada yang menunggu di sana. Wanita itu diam sejenak, lalu menambahkan, ada banyak jiwa yang belum pergi, Sinta. Mereka ingin kembali, dan mereka akan membuatmu menemani mereka. Perasaan takut semakin mengguncang Sinta. Tidak hanya karena perkataan wanita tua itu, tetapi juga karena ia merasa terhubung dengan cerita Maya yang ia baca tadi. Apakah ini semua hanya kebetulan? Apa hubungan Maya dengan apartemen ini? Mengapa ia merasa bahwa dirinya tidak pernah benar-benar sendirian sejak pertama kali ia menginjakan kaki di tempat ini? Namun, rasa ingin tahu yang kuat memaksanya untuk tetap melangkah maju. Sinta sudah memutuskan, ia harus mengetahui lebih banyak. Maka, pada malam yang sepi, saat hampir seluruh penghuni apartemen sudah terlelap, Sinta mengambil keberanian untuk menuju ke lantai 13. Lantai yang tersembunyi, yang seharusnya tidak ada, yang dijaga dengan ketat oleh pintu yang terkunci rapat. Dengan hati yang berdegup kencang, Sinta menekan tombol lift menuju lantai 13. Lift itu tiba dengan suara berdengung, dan saat pintunya terbuka, Sinta merasakan hawa yang sangat dingin menyapa kulitnya. Pintu yang menuju ke lantai itu tertutup rapat, dengan kunci yang terpasang pada gagangnya. Tetapi, entah bagaimana, pintu itu terbuka begitu saja, seakan-akan sudah menunggu kedatangannya. Lantai 13 tampak sangat berbeda. Gelap gulita, dengan hanya sedikit cahaya yang masuk melalui jendela-jendela yang berdebu. Suasana di dalamnya terasa sangat mencekam, seperti ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan. Sinta melangkah masuk, dan seketika itu pula, ia merasakan perubahan yang sangat mendalam. Udara menjadi sangat berat, dan langkah-langkahnya bergema di lorong kosong ini. Di sepanjang lorong, Sinta melihat banyak kamar yang sudah rusak, dengan pintu-pintu yang terbuka lebar dan dinding-dinding yang terkelupas. Di beberapa ruangan, terlihat bekas-bekas luka darah yang menghitam di lantai. Bau busuk yang menyeruak dari beberapa sudut ruangan membuatnya merasa mual, tetapi ia terus maju, tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Ia berhenti di depan sebuah pintu yang tertutup rapat. Pintu itu tampak berbeda, seperti baru saja dipasang, dengan lapisan cat yang masih terlihat segar. Penasaran, Sinta mencoba untuk membuka pintu itu. Namun, pintu itu tidak terbuka begitu saja. Ia menariknya dengan keras, dan setelah beberapa detik, pintu itu akhirnya terlepas dari selnya. Di dalam ruangan itu, Sinta menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Sebuah gambar besar yang tergantung di dinding, menggambarkan seorang gadis dengan gaun putih yang tampak seperti Maya, gadis yang mati bunuh diri di rumah sakit dahulu. Namun, kali ini, wajah gadis itu terlihat sangat berbeda. Matanya kosong, tanpa kehidupan, dan seolah-olah memandang langsung ke dalam jiwa Sinta. Di atas meja di samping gambar, ada sebuah buku tua yang terbuka. Dengan tangan gemetar, Sinta mulai membaca tulisan di dalamnya. "Apakah kau siap untuk mendengar cerita kami?" Tulisan itu dimulai. "Cerita kami yang belum selesai." Sinta merasa jantungnya hampir berhenti berdetak. Ia merasa ada sesuatu yang sangat salah di dalam apartemen ini, dan kini, ia sudah terperangkap dalam pusaran yang tak bisa ia hindari. Meskipun ia merasa takut, ia tidak bisa mundur sekarang. Ia sudah terlalu jauh. Sinta memegangi buku tua itu dengan tangan yang gemetar. Suara detak jantungnya terdengar begitu keras di telinganya. Ia merasa seolah-olah setiap kata dalam buku itu bisa mengubah nasibnya selamanya. Dengan hati-hati, ia mulai membaca bagian pertama yang tercetak di halaman buku kuno tersebut. "Kami adalah jiwa yang terlupakan, yang terperangkap di antara dunia ini dan dunia lain. Kami tidak bisa pergi, tidak bisa kembali. Lantai 13 adalah tempat kami bertahan, menunggu seseorang yang dapat mendengar cerita kami. Cerita yang belum selesai." Sinta merasa seperti ada sesuatu yang menekannya, membuat udara di sekitar ruangan itu terasa semakin berat. Matanya terus membaca, meskipun rasa takut semakin menghantuinya. Setiap kalimat yang ia baca membuat pikirannya semakin gelap. Apa yang dimaksud dengan jiwa yang terperangkap? Apa yang terjadi di apartemen ini? Dan mengapa ia merasa sangat terhubung dengan cerita ini? Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar di belakangnya.
Sinta langsung menoleh. Namun, yang ia lihat hanya lorong kosong yang gelap. Tidak ada apa-apa, hanya kegelapan yang pekat. Suara itu terdengar seperti pintu yang tertutup dengan keras. Dalam ketakutannya, Sinta berusaha menenangkan diri. Mungkin hanya angin atau sesuatu yang terjatuh. Namun, rasa tidak nyaman itu semakin menyelimutinya. Perasaan seseorang sedang mengawasi dari balik kegelapan semakin kuat. Sinta menutup buku itu dengan cepat dan meletakkannya kembali di meja. Ia mencoba untuk berbalik, tetapi langkahnya terhenti begitu saja ketika sebuah suara bisikan terdengar sangat jelas di telinganya. "Jangan pergi." Suara itu terdengar seperti sesuatu yang tidak manusiawi, seakan berasal dari dunia yang berbeda. Sinta terkejut, namun tubuhnya seakan membatu. Ia tidak bisa bergerak. Suara itu terus berlanjut, semakin keras dan semakin mendalam, seperti ada sesuatu yang berusaha merasukinya. Lalu, tiba-tiba, seberkas cahaya menyinari lorong di depan Sinta. Cahaya itu datang dari ujung lorong, di mana sebuah pintu besar terbuka sedikit. Sinta merasa terdorong untuk pergi ke sana. Penasaran dan ketakutan bercampur menjadi satu, membuatnya merasa terjerat dalam perasaan yang sulit dijelaskan. Dengan langkah hati-hati, Sinta mendekati pintu itu. Semakin dekat ia, semakin jelas cahaya itu terasa seperti sebuah pancingan. Pintu terbuka lebih lebar seolah mengundangnya masuk. Begitu Sinta melangkah masuk ke dalam ruangan itu, pintu tersebut tertutup dengan sendirinya di belakangnya. Ia terjebak. Ruangan itu sangat berbeda dari ruangan lainnya. Dindingnya tertutup dengan kain hitam yang terlihat seperti penutup jendela yang telah lama usang. Di tengah ruangan terdapat sebuah kursi tua, yang tampak seperti kursi yang digunakan dalam pertemuan atau ritual. Tepat di belakang kursi itu ada sebuah cermin besar yang sangat tua dan berdebu. Cermin itu memantulkan cahaya yang berasal dari lilin-lilin yang tersebar di sekitar ruangan. Sinta merasa sangat terisolasi di dalam ruangan itu, seperti berada di dunia yang sama sekali berbeda. Ada perasaan dingin yang menyelimutinya, dan seluruh tubuhnya merinding. Tanpa sadar, ia melangkah menuju kursi itu, merasakan dorongan tak terjelaskan yang mengarahkannya ke sana. Begitu ia duduk di kursi, tiba-tiba terdengar suara yang begitu keras, seperti suara kaca yang pecah. Cermin besar yang ada di belakang kursi pecah begitu saja, dan kaca-kacanya berserakan di lantai. Namun, yang lebih mengejutkan adalah bayangan yang mulai muncul di dalam cermin yang hancur. Bayangan itu terlihat seperti sosok gadis muda, mengenakan gaun putih, dengan wajah yang pucat dan rambut panjang yang terurai. Wajahnya sangat familiar. Itu adalah wajah gadis yang sama dengan yang ia lihat sebelumnya. Wajah yang terbayang dalam pikirannya. Sinta menahan napasnya. Ia tidak bisa bergerak, hanya terdiam menatap bayangan itu. Bayangan gadis itu mulai tersenyum, tetapi senyum itu sangat menyeramkan. Mata gadis itu kosong, dan mulutnya perlahan mengucapkan kata-kata yang tak bisa dipahami. Tiba-tiba, bayangan itu menghilang, dan Sinta merasa ada tangan dingin yang menyentuh bahunya. Ia menoleh dengan cepat, namun tidak ada siapa-siapa. Udara di sekitar ruangan terasa semakin berat, dan suara-suara aneh mulai terdengar lagi, semakin keras, semakin menekan. "Kenapa kamu datang ke sini?" Suara itu terdengar, kali ini lebih jelas, lebih kuat. Suara itu berasal dari bayangan gadis di dalam cermin yang hancur, yang kini tampaknya mengambang di udara, menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. Sinta merasa tubuhnya tak bisa bergerak, seolah-olah ia terjebak dalam ilusi, di mana dunia ini dan dunia lain bertemu. Ia bisa merasakan keberadaan makhluk itu, seolah-olah ia bisa merasakannya dalam dirinya. "Kenapa kamu mengganggu kami? Kenapa kamu menghidupkan kembali kisah kami yang belum selesai?" Suara itu berlanjut, semakin mengerikan. "Kami terperangkap di sini karena kamu. Kami membutuhkanmu untuk menyelesaikan cerita ini, untuk membebaskan kami." Sinta merasa seolah-olah tubuhnya mulai kehilangan keseimbangan. Ia ingin berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Matanya mulai berkabut, dan ia merasa seperti berada di ambang kehilangan kesadaran. Namun, sebelum semuanya menjadi gelap, ia mendengar suara langkah kaki yang berat mendekat.
seolah-olah ada sesuatu yang semakin dekat dengan dirinya. Sosok itu muncul di depannya, gadis yang sama, dengan gaun putih panjang dan wajah yang semakin mengerikan. Kali ini, gadis itu tidak lagi tersenyum, tetapi menatap Sinta dengan tatapan penuh kebencian dan amarah. Sosok itu mulai melangkah mendekat, seolah-olah ia akan menyentuh Sinta dengan tangannya yang dingin dan kaku. Namun, saat jarak mereka semakin dekat, tiba-tiba cahaya terang menyinari seluruh ruangan. Sinta terkejut, dan saat cahaya itu menghilang, sosok gadis itu lenyap begitu saja. Ruangan itu kembali sunyi, dan Sinta merasa tubuhnya terlepas dari belenggu ketakutan. Ia terjatuh ke lantai, bernafas tersengal-sengal, tubuhnya gemetar hebat. Apa yang baru saja terjadi? Apakah itu hanya ilusi? Ataukah itu kenyataan yang akan terus menghantuinya? Sinta terbaring di lantai yang dingin, tubuhnya gemetar hebat. Nafasnya terengah-engah, dan seluruh tubuhnya terasa seperti kehilangan tenaga. Ketakutan yang menguasai dirinya membuatnya merasa seperti terjebak dalam sebuah mimpi buruk yang tak berujung. Semua yang terjadi di dalam ruangan itu, bayangan gadis berpakaian putih, suara bisikan yang mencekam, hingga cermin yang pecah, membuatnya semakin bingung. Apakah itu nyata? Atau hanya halusinasi yang disebabkan oleh rasa takutnya yang mendalam? Namun, satu hal yang pasti, Sinta merasa ada sesuatu yang mengikatnya pada apartemen ini. Sesuatu yang lebih dari sekadar rasa ingin tahu. Ada perasaan yang sangat kuat dalam dirinya, seolah apartemen itu bukan sekadar tempat tinggal, melainkan tempat yang memanggilnya untuk menyelesaikan sesuatu yang tidak pernah selesai. Sesuatu yang mungkin sudah terkubur jauh di dalam sejarahnya. Setelah beberapa saat berbaring terdiam, Sinta memutuskan untuk bangkit. Perasaan takut masih mendalam, namun rasa ingin tahu mengalahkan segalanya. Ia tahu, jika ia tidak menggali lebih dalam, ia tidak akan pernah bisa tidur nyenyak lagi. Dia harus mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di lantai 13 ini. Dengan langkah yang agak ragu, Sinta kembali menuju lorong gelap yang sebelumnya telah membuatnya merasa terjebak. Kali ini, suasana di sekitar tampak lebih suram. Lampu-lampu yang remang semakin berkurang cahayanya, dan suhu ruangan terasa semakin dingin, semakin menekan. Sesuatu di dalam dirinya berteriak, menyuruhnya untuk berhenti, tetapi langkahnya terus maju. Sesuatu dalam dirinya, entah itu rasa takut atau dorongan untuk mengetahui kebenaran, membuatnya terus berjalan lebih dalam ke dalam lorong itu. Sinta berhenti di depan sebuah pintu besar yang tertutup rapat. Pintu yang sebelumnya tak pernah terlihat ini, seolah baru muncul begitu saja. Tidak ada kunci yang terlihat di sana, hanya sebuah gagang pintu yang berdebu. Tanpa berpikir panjang, Sinta memutar gagang pintu itu dan membukanya. Pintu itu terbuka dengan sangat pelan, seakan menahan kekuatan yang tersembunyi di dalamnya. Begitu pintu terbuka sepenuhnya, Sinta disambut oleh pemandangan yang mengerikan. Di dalam ruangan itu terdapat sebuah meja besar yang dipenuhi dengan barang-barang lama yang tampak seperti barang ritual. Sebuah patung kayu besar yang menyerupai figur manusia dengan mata kosong, beberapa lilin yang sudah hampir habis, dan tumpukan buku-buku tebal yang usang. Namun yang paling mencolok adalah cermin besar yang terletak di tengah ruangan. Cermin itu tidak retak, tetapi permukaannya sangat gelap, seakan-akan memantulkan bayangan yang tidak seharusnya ada. Di depan cermin itu, seorang gadis tampak berdiri, mengenakan gaun putih yang sama persis dengan yang dikenakan oleh sosok yang muncul dalam bayangannya tadi. Namun kali ini, gadis itu tidak tersenyum. Wajahnya tampak sangat muram, seperti wajah orang yang telah lama terperangkap dalam kegelapan, tanpa ada jalan keluar. Sinta merasakan seluruh tubuhnya menegang. Ia merasa tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak, meskipun semua nalurinya mengatakan untuk lari secepat mungkin. Namun, seiring dengan rasa ketakutan yang semakin dalam, sebuah suara mulai terdengar di telinganya. Suara itu sangat jelas dan bergetar, seperti sebuah bisikan yang datang dari kedalaman kegelapan. "Kamu sudah datang." Suara itu berbisik. "Kamu yang terakhir." Sinta mencoba menahan napas, tidak ingin mendengar lebih lanjut, tetapi suara itu terus berlanjut, semakin keras dan semakin mengerikan. "Kamu harus menyelesaikan cerita kami, Sinta." Tiba-tiba,
Bayangan gadis itu mulai bergerak. Sinta terkejut saat melihat sosok gadis itu bergerak mendekat. Langkahnya sangat pelan tetapi pasti. Sinta berusaha untuk mundur. Namun kakinya terasa sangat berat. Seakan-akan ada kekuatan yang menariknya ke depan. "Kenapa kamu datang?" tanya gadis itu dengan suara yang sangat dalam, seperti datang dari dunia lain. "Kenapa kamu menghidupkan kembali cerita yang sudah lama terkubur?" Sinta tidak bisa menjawab. Semua kata-kata yang ingin keluar dari mulutnya terasa terhalang oleh rasa takut yang begitu kuat. Matanya terus terfokus pada wajah gadis itu yang semakin mendekat, semakin jelas. Wajah gadis itu tampak sangat familiar. Itu adalah wajah Maya, gadis yang ia baca dalam artikel tentang Rumah Sakit Jiwa Citra Kencana. Maya, yang mati dengan cara tragis, ditemukan tergantung di dalam kamar rumah sakit. Wajahnya yang pucat, mata kosong yang tidak pernah bisa dilupakan. Semuanya seperti menjadi kenyataan di depan matanya. Gadis itu tersenyum, tetapi kali ini senyum itu sangat menyeramkan. Senyuman yang penuh kebencian dan kekecewaan. "Kami terperangkap di sini, Sinta. Terperangkap karena kisah kami tidak pernah selesai." Dengan gemetar, Sinta berusaha untuk berbicara. "Apa yang kalian inginkan? Apa yang harus saya lakukan?" Gadis itu terus mendekat, dan suara itu berubah menjadi lebih keras. "Kamu adalah satu-satunya yang bisa menyelesaikan kisah kami, Sinta. Kamu harus mendengarkan cerita kami, dan membantu kami untuk pergi." Tiba-tiba, tubuh Sinta terasa terangkat, seperti ada kekuatan yang menariknya. Tanpa bisa menahan, ia terjatuh ke dalam cermin itu. Namun, bukan ke dalam permukaan kaca, melainkan ke dalam dunia lain, dunia yang sangat gelap, penuh dengan bayangan dan suara-suara yang tidak dapat dikenali. Dalam dunia itu, Sinta melihat banyak jiwa terperangkap, jiwa-jiwa yang terhukum karena kematian mereka yang tragis. Maya ada di sana, tersenyum, tetapi senyum itu bukan lagi senyum kebahagiaan, melainkan senyum penuh dengan kesedihan yang mendalam. Semua jiwa di sana memandang Sinta dengan tatapan kosong, berharap ia bisa menyelesaikan kisah yang belum selesai ini. "Bantu kami," bisik Maya dengan suara yang sangat dalam. "Bantu kami keluar dari sini." Dengan ketakutan yang semakin dalam, Sinta berusaha untuk mencari jalan keluar. Namun semakin ia berusaha, semakin banyak jiwa yang mengelilinginya. Mereka menariknya ke dalam, seolah-olah mereka ingin membawanya bersama mereka, terperangkap di dunia mereka yang gelap dan tidak pernah berujung. "Apa yang harus saya lakukan?" Sinta berteriak dengan putus asa. Namun tidak ada yang menjawab. Hanya bisikan dan suara gemerisik yang terdengar. Saat itulah, Sinta menyadari satu hal. Ia bukan hanya terjebak dalam apartemen ini, tetapi ia juga terperangkap dalam cerita yang belum selesai. Cerita yang mengikatnya pada lantai 13, pada jiwa-jiwa yang belum bisa beristirahat dengan tenang. Untuk membebaskan diri, Sinta harus menyelesaikan kisah ini, kisah yang penuh dengan misteri, penderitaan, dan penyesalan. Ketika Sinta mulai menerima kenyataan ini, sebuah cahaya terang muncul, memancar dari dalam dirinya. Cahaya itu semakin kuat, menerangi seluruh dunia yang gelap di sekitarnya. Tiba-tiba, semua jiwa menghilang, dan dunia itu runtuh begitu saja, meninggalkan Sinta di ruang yang kosong. Saat ia membuka matanya, ia berada kembali di apartemen itu. Namun kali ini, suasananya jauh berbeda. Tidak ada lagi rasa takut. Semuanya tampak normal, meskipun ada kesan gelap yang tetap membayangi. Sinta berdiri dan menatap keluar jendela. Ia tahu, kisah ini telah selesai. Namun, ada perasaan yang tidak bisa ia jelaskan, bahwa lantai 13, dengan segala misterinya, akan tetap ada, menyimpan kisah-kisah yang belum selesai untuk selama-lamanya.